Anda harus punya impian. Sebenarnya itu impian itu adalah target gitu. Durasi Anda lebarin. Karena tiap tahun Anda akan ada itu kesalahan besar di awal karir MLM Anda. Ininya banyak sekali dilakukan oleh distributor-distributor baru. Mungkin distributor-distributor lama juga tidak menyadari. Tapi kalau Anda mulai dari sekarang bisa introspeksi diri agar nanti duplikasi sistemnya itu akan berjalan smooth, sehingga nanti akan sistem ke bawahnya akan lebih enak, sehingga benar-benar ujung-ujungnya semua menjalankan bisnis ini secara sistem, dan cita-cita akhirnya menjalankan bisnis ini adalah bebas finansial akan tercapai. Ya, setuju nggak bebas finansial? Setuju nggak mau pensiun dini? Setuju nggak mau tiap tahun dapat mobil? Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi Bapak Ibu sudah tepat hadir malam ini. Jadi kalau tadi paradigma, sekarang saya mau mengingatkan dulu, jangan sampai Anda salah melangkah. 7 kesalahan di awal karir MLM Anda. Ini saya ambil dari sebuah majalah. Oke, kesalahan pertama, ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang bisa jadi ini orang-orang baru, ya, mungkin dia strata ekonominya tinggi, pangkatnya dulu tinggi, sehingga dia menganggap bisnis MLM itu tidak perlu kerja keras, gitu. Jadi nggak mau datang ke pertemuan, nggak mau training, disuruh upline-nya menjalankan 5 langkah sukses, nggak mau. Disuruh upline-nya buat buku impian, nggak mau juga. Ya seperti itu. Jadi dia menganggap nggak perlu belajar, ya. Memang konsepnya bisnis network marketing ini sederhana, ya. Jadi kalau ditanya apakah MLM sebuah bisnis konsep yang sangat sederhana, iya, jawabannya memang sederhana. Tapi kerjanya nggak sederhana, ya. Cukup bekerja seadanya untuk mencapai sukses di bisnis network marketing? Enggak juga, ya. Jadi pertamanya mungkin Anda menganggap sederhana, tapi setelah itu ikutin step by step. Tapi tidak berat. Buktinya saya menjalankan bisnis network marketing ini sambil bekerja. Tapi bisa. Bapak Ibu masih bekerja, mungkin ada yang juga punya bisnis seperti Pak Wayan Sukada. Punya bisnis, menjalankan network marketing. Bisa. Semua bisa seperti itu. Asal semua mau belajar. Ya. Sebagian besar distributor beranggapan ingin dapat bonus besar dalam waktu sesingkat-singkatnya, ya. Kemudian, ya kalau bisa kerjanya nggak perlu kerja keras, ya. Nanti Pak, kalau Bapak Ibu sudah bisa berhasil membuat jaringan yang semua sistem otomatis, jadi istilahnya nggak perlu Anda ngepush downline jalan sendiri itu. Nah di situ baru Anda bisa menikmati hasil kerja keras. Next Pak, kesalahan kedua dari 7 kesalahan ini, Anda tidak memiliki target yang jelas, ya. Kenapa Anda bergabung di bisnis network marketing? Apa yang diinginkan? Ya. Berapa bonus yang Anda ingin dapatkan tiap bulan? Jawaban umum kalau ditanya pada orang, jawabannya pasti seperti itu. Ingin dapat uang, bonus yang besar, betul? Sebanyak-banyaknya, ya nggak? Tapi kadang-kadang orang takut akan target kerjanya. Kesalahan ketiga, Anda tidak memiliki dana operasional yang cukup, ya. Nah ini, jadi kalau seperti saya dulu masih bekerja, punya penghasilan, kalau masih awal-awal jangan langsung full time dulu dalam menjalankan bisnis ini. Tapi paruh waktu, tapi semangatnya ya tetap full time. Jadi bukan paruh waktu. Kalau saya bilang ini penghasilan kedua, ya, bukan penghasilan tambahan. Karena kalau sudah punya niat penghasilan kedua, suatu saat penghasilan kedua pun bisa jadi penghasilan pertama, gitu. Jadi kalau Anda punya penghasilan, Anda harus sisihkan. Begitu juga kalau nanti Anda sudah punya penghasilan dari bonus, dari Greenwood, sekian persen harus Anda alokasikan ke operasional, seperti beli
alat bantu. Datang ke pertemuan, beli tiket, seperti awarding day, ya, seperti itu adalah dana operasional. Jadi ini tidak sampai membuat Anda bangkrut, enggak. Tapi sedikit uang untuk yang Anda harus siapkan untuk membeli buku, brosur, katalog, tiket pertemuan ya. Sehingga kalau kita sadari bisnis network marketing ini tidak bisnis yang mahal ya untuk memulainya. Bandingkan saja dengan bisnis yang lain. Seperti misalnya Anda mau bisnis buka bakso atau buka restoran, itu gerobaknya aja berapa? Sewa tempatnya aja udah berapa? Ya enggak? Tapi kalau bisnis network marketing, ya mungkin Anda punya target satu hari mau ketemu satu orang. Berarti Anda harus mengasih satu orang itu satu brosur atau satu katalog. Berarti Anda kalau 30 kali berarti Anda harus beli 30 katalog atau 30 lembar brosur. Seperti itu. Nah, ini yang banyak sekali terjadi di distributor network marketing, bukan hanya sekedar di green. Anda terjebak dalam manajemen trap. Trap itu perangkap memanjakan domain. Contohnya seperti ini. Ada dua macam manajemen trap ya, yang penghambat dalam network marketing. Untungnya sebenarnya jawabannya, solusinya manajemen trap ini sebenarnya Anda sendiri mau berubah apa enggak, gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Anda misalnya sulit sekali mensponsori orang, sudah gabung, sebulan pertama belum ada yang gabung, bulan kedua belum ada yang mau join, bulan ketiga belum ada juga yang mau beli produk Anda, apalagi mau bergabung. Tapi begitu dapat satu orang, dapat satu orang, langsung bergabung bintang 1. Sayang sekali Anda dengan domainnya. Banyak yang ngalamin seperti itu. Sehingga dia butuh produk, ini. Anda dianterin. Butuh brosur, dianterin. Besok mau pertemuan, saya kasih tiket. Domainnya dimanjakan. Sehingga domain sendiri stokis pun nggak tahu. Karena Anda nganterin. Anda sebenarnya jadi pelayan domain. Kasih saya domain dong. Ada seperti itu? Atau Anda sendiri yang minta kepada Alpen, kasih saya domain? Saya pernah seperti itu, dimintain kayak gitu. Saya bilang itu domain Anda 2 kaki aja jalan, kamu nggak bina. Gitu. Mana daftar nama kamu? Saya turun. Itu yang cara yang benar. Daripada Anda ngasih downline. Mana kumpulin tetangganya? Check up, saya turun. Saya presentasi. Sambil kita mengajari cara yang benar menjalani bisnis, bukan memanjakan. Kalau sudah minta downline, biar saya semangat itu sama saja Anda memberi anak Anda ijazah dulu baru nyuruh sekolah. Ada nggak kayak gitu? Kasih ijazah dulu Pak, baru saya semangat sekolah, baru saya semangat belajar. Ada? Nggak ada yang kayak gitu. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah Anda tidak punya komitmen. Kalau ditanya hari ini yes, besok no, besok maybe. Anda mau sukses maybe, gitu kan? Maybe yes, maybe no, gitu kan? Sehingga ada yang nawarin MLM ini, ikut. Ada yang nawarin investasi ini, ikut. Gitu kan. Kalau Anda menjalankan 2-3 MLM, pasti downline Anda juga menjalankan 3, 4, 5, 6, lebih banyak lagi. Kalau Anda menjalankan bisnis network marketing itu maksud saya saling rekrut. Walaupun Anda bilang, ini kan produknya beda dengan nutrisi, di Greenwood kan nggak ada tas, nggak ada sepatu. Gitu ya, nggak ada oli kan Greenwood, ini kita ada oli kan. Ya kalau kayak gitu Anda buka aja supermarket. Jadi kalau Anda misalnya jalankan 2 MLM, 3 MLM, bisa jadi domain Anda yang di GW, prospek domain Anda yang di MLM yang satu lagi. Jadi kapan Anda mau bilang kalau mau sukses fokus? Nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau Anda sendiri 2, lu sendiri udahlah. Pak Epsilon sendiri juga pasang nama di situ. Ya kecak, udah kamu join aja. Gitu. Kalau Anda jalankan 2, pasti donainnya jalan 3. Kalau Anda jalan 3, donain Anda bisa 4, 5, 6. Kapan nyampe crown-nya? 1
satu aja susah, bener. Buat sistem aja, ada yang mau ikut, ada yang nggak masalah. Pikirin yang mau ikut, yang nggak mau ikut, yang mau jalanin secara sistem sendiri, silakan aja. Tapi saya akan terkontrol, saya nggak jaringan. Waduh. Kalau jalanin smooth ya sudah itu saya nggak lihat lagi gitu kan. Kayak jaringan sudah ada ya sudah. Wah ini sudah gitu. Tapi begitu pengumuman promo, omsetnya gede, perayanya dikit, itu kan ternyata milik sebelah semua. Gitu. Karena apa ya? Semuanya nggak sistem. Kalau nggak sistem ya gitu kadang-kadang. Omsetnya gede, perayaan rewardnya dikit. Malas konsultasi. Kalau Anda malas konsultasi pada upline, pasti Anda juga malas juga mengkonsultasikan kepada downline Anda. Dia ngerti bahasanya. Kalau Anda malas konsultasi pada upline, Anda juga malas melayani downline Anda konsultasi. Seperti itu. Jadi bagaimana Anda mau mengarahkan bagaimana dapat mobil, bagaimana mau dapat omset yang besar, bonus yang besar, dapat mobil tiap tahun, seperti itu. Ini partner kita udah bagus, sudah tepat ya. Gitu. Jadi kalau tidak komitmen, jalankan 2, 3, MLM A, MLM B, ini produknya oli, ini produknya baju, ini enggak, udah. Ini asuransi, waduh, repot. Ini umroh, aduh. Ya, banyak seperti itu. Saya satu aja udah. Ini ada yang lain juga yang namanya koin Pak ya. Bapak Ibu kembali lagi ke Anda. Tapi kalau Anda punya 2, 3, saya yakin sulit baginya. Satu aja sulit. Kalau bisa satu fokus, tapi sampai puncak gitu. Sampai puncak bukan dengan omset yang biasa-biasa saja. Omsetnya puluhan miliar. Gitu. Saya lagi merencanakan 2-3 tahun ke depan omset GW ini naik 10 kali lipat. Gitu. Agar apa? Benar-benar nanti Emerald itu bisa dapat tabungan tiap tahun seharga satu mobil. Kalau sekarang belum. Seharga satu mobil itu baru di level diamond. Karena perusahaan harus hanya bisa mencairkan tabungan mobil per 150 juta. Artinya kalau bagi 12 berarti sekitar 12,5 juta Pak. Nah 12 juta, 12,5 juta. Kalau sudah Emerald sekitar 12,5 juta, mantap. Siap-siap garasi Anda lebarin. Karena tiap tahun Anda akan dapat mobil. Gitu. Ya. Tapi kalau itu mobil lama jual, kalau datang baru mobil lamanya jual, seperti itu aja ya. Kalau nggak mau repot, ya. Oke. Kesalahan selanjutnya apa? Anda tidak punya leader yang patut dicontoh. Ya. Jadi kalau Anda nggak mau menduplikasi leader Anda, walaupun mungkin lebih muda dari Anda, tingkat ekonominya mungkin lebih rendah dari Anda, tingkat pendidikannya lebih rendah dari Anda nggak mau itu jadi panutan, nggak mau ada duplikasi dia, ya seperti itu adalah salah satu kesalahan. Sehingga Anda pun tidak mengajarkan pada downline Anda untuk mengedifikasi upline-nya. Kalau Anda sudah tidak mengedifikasi, Anda pun tidak akan mengajarkan downline Anda untuk mengedifikasi upline-nya sebagai leader yang patut dicontoh. Udah, jadikan Anda tinggal tunggu waktunya saja, pasti hancur. Ya, itulah. Jadi Anda mulai dari sekarang, Anda harus lihat upline Anda, edifikasi. Itulah sistem yang dibikin dari marketing. Kalau Anda tidak mengedifikasi, berarti Anda tidak menjadikan leader Anda sesuatu yang menjadikan panutan. Prestasinya, etos kerjanya, semangat kerjanya. Tapi kalau prestasi buruk, ya Anda tutupin aja, nggak usah diumbar-umbar. Ya, tapi semangat kerjanya, dreamnya, ya, semangat mengajarin Anda, itu yang perlu diduplikasi, itu yang patut Anda contoh. Next Pak. Nah, ini, ya, Anda tidak belajar untuk sukses dalam diri. Ini kesalahan yang ketujuh kayaknya ya. Kemampuan apa saja yang Anda perlukan untuk sukses dalam bisnis network marketing? Atau lebih tepat, apa saja yang Anda harus lakukan? Sebenarnya cukup sederhana. Kalau kita distributor network marketing, distributor di Indonesia, ya pertama ya konsumsi produk. Kemudian kita ngajarin grup kita juga konsumsi produk.
Kalau Anda sudah bisa konsumsi produk ini, sudah merasakan hasilnya keluarga Anda, selanjutnya apa? Coba pasarkan, ya kan? Seperti itu. Kita kan sebenarnya kan mengajak jaringan pemakai, betul nggak? Pemakai setia, dia repeat order terus. Syukur-syukur jaringan kita juga bisa pasarkan. Sebenarnya tujuan akhir adalah konsumsi pemakai produk, ya, konsumsi produk-produk Green World. Kemudian ya lakukan promosi, ya. Sudah konsumsi enak, Pak, Bu. Kalau misalnya benar-benar pemula nih ya, pertama kita mengajarkan dia jadi pemakai produk. Kemudian nanti Pak, Bu, kalau ada keluarga tetangga yang informasikan produk Green World, gitu. Kita sudah promosi, ya. Kita sudah mengajarkan untuk promosi. Promosi pakai apa? Pakai katalog diajarin, ya. Kemudian promosi itu melalui apa? Ya bisa jadi presentasi. Kita ngomong dengan tetangga, satu orang itu sudah dianggap presentasi. Presentasi adalah promosi, ya. Jadi ketemu satu orang bukan presentasi harus pakai jas di ruangan seperti ini, enggak juga. Ketemu satu orang, kita bicara masalah tentang slimming aja, satu slimming, tentang slimming, cerita slimming, orang turun berat badannya, itu udah presentasi, ya. Jadi ketemu satu orang, cerita misalnya tentang kanker, ini Ganoderma, Citosan, itu sudah satu kali presentasi. Jadi seperti itu ngitungnya, bukan presentasi seperti BOP. Jadi 1 bulan 30 kali presentasi, itu bukan presentasi yang lengkap maksudnya, tapi promosi, ya, bicara tentang Green World. Kemudian promosi presentasi terus-menerus untuk mensponsori distributor baru, ya. Jadi kalau kita mau sukses, kodratnya bisnis ini ya kita bangun jaringan pemakai, harus presentasi promosi untuk merekrut orang baru, distributor baru, untuk jadi pemakai, untuk jadi distributor pemasar juga, ya. Setelah itu apa? Kalau mau sukses dan mandiri, lakukan pembinaan terhadap distributor. Kalau Anda tidak melakukan pembinaan, ya, didiamkan aja distributor downline-nya jalan sendiri, ya gimana? Kalau benar-benar dia leader dan pengen maju, mungkin dia akan nyari upline di atasnya lagi, nyari di atas Anda. Tapi kalau dia juga orang baru, dia nggak tahu bagaimana menjalankan bisnis ini. Anda nggak ngajarin, ya kan? Kalau mau sukses, dia lakukan pembinaan. Ada NDO datang. Ini buku House. Nih kalau misalnya belum ada NDO, suruh dia beli ini. Ini sudah bagaimana 5 langkah sukses, bagaimana membuat impian, bagaimana caranya mengundang, membuat daftar nama, itu semua di sini. 7 kesalahan juga ada di sini, 7 kesalahan ini ada juga di sini. Jadi kalau Anda misalnya nggak sempat ngajarin orang karena sibuk kerja, ya udah, pakaikan begitu member baru, dia punya ini, baca. Tapi next time G1 System akan membuat website, nanti Anda bisa belajar NDO online, virtual. Jadi walaupun di mana-mana Anda misalnya punya ruangan yang jauh, belum sempat ngadain NDO karena membernya baru 1 orang 2 orang, nggak mungkin karena ada yang ngadain NDO, ya sudah, dia sudah member di website itu, ya sudah, oh nonton paradigma bisnis seperti yang Pak Sukrada tadi, 4 pilar, bagaimana membuat daftar nama, itu sebenarnya seperti itu, sambil dia memegang buku ini, ya sama aja dia tuh datang di NDO, ya seperti itu. Insya Allah nggak lama lagi, ya saya juga ini mimpi yang lama, baru ternyata baru bisa implementasikan, ya. Lakukan training kepada organisasi Anda akan dapat menduplikasi 3 kebiasaan tersebut, ya. Lakukanlah sistem dengan benar.